Shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan bisa memberikan kembali waktu untuk kita boleh hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau kita boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Baik, hari ini saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 1. Kita akan buka dalam Ayub pasal 1. Kita akan baca mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu punya banyak sekali sumber atau banyak sekali kebenaran yang terkandung di dalam kitab Ayub. Tentu ada kisah-kisah yang menarik yang terjadi di dalam peristiwa ketika Tuhan izinkan Ayub harus bisa dapat melewati apa yang namanya tekanan dan tantangan yang tidak diharapkan. Dan mungkin bagi saya atau mungkin bagi kita semua pun kadang bisa dapat mengalami tekanan dan tantangan serupa seperti yang dialami oleh Ayub, walaupun tidak sesadis atau tidak separah Ayub. Tetapi tentu ada sisi-sisi yang lain dalam kehidupan kita yang bisa kita kategorikan mirip sama dengan yang dialami oleh Ayub. Tapi saya tidak sedang berbicara tentang ada hal-hal yang menarik terkait dengan bagaimana teman-teman Ayub yang kemudian oleh Ayub mengatakan mereka penghibur-penghibur sialan. Saya juga tidak sedang bahas tentang istrinya Ayub yang kemudian mendesak Ayub agar supaya mengutuki Allahnya. Tetapi saya ingin cenderung untuk bicara hari ini terkait dengan penjagaan Tuhan bagi orang percaya. Penjagaan Tuhan bagi orang percaya. Menarik ketika saya renungkan di ayat 19, ayat yang ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena di sana ada cerita-cerita yang menarik. Ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi dari ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ada sebuah kebenaran menarik, di mana kita hari ini akan sama-sama renungkan bersama. Karenanya saya berikan topik penjagaan Tuhan bagi orang percaya. Kita perhatikan yang pertama, peran penjaga orang percaya. Di dalam ayat yang ke-10 tadi saya sudah baca buat kita semua bahwa bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan peran penjaga orang percaya, yaitu bahwa dia akan menjaga orang percaya dari segala yang dimilikinya. Jadi bukan dia hanya menjaga Ayub dan keluarganya. Tuhan tidak hanya sedang menjaga rumahnya, tapi Tuhan juga
berperan menjaga segala kekayaannya. Katakan amin. Kita mungkin akan mengatakan, Tuhan hanya bisa menjaga diri katong. Tapi yang kita menjelaskan dari kisah ini, kita coba fokus di ayat yang ke-10. Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi bukanlah hanya sebatas Tuhan berperan menjaga pribadi dan keluarga Ayub, tetapi Tuhan juga berperan menjaga rumahnya. Tuhan juga berperan segala yang dipunyainya. Jadi dari kebenaran ini kita renungkan bersama begini. Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menjaga orang percaya? Apa yang terjadi ketika Tuhan lepas tangan? Jadi selama kita masih bisa bergantung kepada Tuhan, selama kita masih bisa percaya kepada Tuhan, selama bahkan Tuhan masih menolong saya dan saudara, maka jangan pernah kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Kita sering berdoa supaya Tuhan lindungi kita, dan itu benar. Tapi jangan sampai kemudian kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Karena ketika kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan, maka tentu akan ada resikonya. Dari ayat ini menjelaskan buat saya dan saudara untuk kita hati-hati dalam mengiring Tuhan. Hati-hati dalam proses di mana kita berjalan bersama Tuhan. Kita tahu kalau dalam kebenaran ini mengisyaratkan buat saya dan saudara bahwa Tuhan berperan menjaga orang-orang percaya. Tapi jangan sampai kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita merasa kuat, jangan sampai kita merasa sehat, jangan sampai kita merasa sukses, jangan sampai kita merasa diberkati dan kita merasa lebih daripada yang lain dan membuat kita lupa dengan perlindungan Tuhan. Ingat baik-baik. Saat kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan, kita sedang diintip oleh musuh kita. Dan firman Allah di dalam ayat yang ke-9, sebuah percakapan, saya tidak akan detail menjelaskannya. Tapi di ayat yang ke-9 ini menjelaskan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah. Percakapan sebelumnya bicara tentang apa yang dijelaskan tentang keadaan Ayub. Firman Allah mengatakan Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang hidup saleh, seorang yang mengandalkan Tuhan. Ayub bahkan dia adalah seorang yang kaya dan tidak ada orang yang sekaya Ayub di zamannya. Dan kemudian dalam percakapan ini menjelaskan ayat yang ke-9, apakah dengan Ayub tidak punya apa-apa? Ayub akan menjadi takut akan Allah atau bahkan sebaliknya. Tapi ayat yang ke-10 menjelaskan buat saya dan saudara sekalian, seluruh kekayaan Ayub, seluruh keluarga Ayub, bahkan Tuhan menjaga, melindungi rumahnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, peran penjaga kita ini adalah peran yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya sebatas menjaga kita pribadi, umat ciptaan Tuhan, dalam segala perjalanan kita kemanapun, apa yang kita kerjakan Tuhan menjaga, melindungi kita. Tapi bahkan segala yang kita punyai pun Tuhan lindungi, saudara. Saya coba renungkan, hebatnya Tuhan. Tuhan tidak hanya fokus kepada diri kita, tapi Tuhan juga fokus melihat semua yang kita punyai, saudara. Dan kalau Tuhan berperan menjaga semua pribadi dan apa yang kita punyai, berarti hebatnya Tuhan adalah Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang menjadi concern kita juga. Jadi Tuhan tidak hanya sebatas perhatikan diri kita semata, tapi Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang kita mengatakan, ya yang penting hidup ini kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga melindungi keluarga Ayub. Tuhan juga melindungi rumahnya.
Tuhan juga melindungi segala kekayaannya. Jadi Tuhan konsentrasi untuk semua hal yang ada di seputar saya dan saudara. Apa yang menjadi hak-hak kita, Tuhan juga berperan melindunginya. Apa yang tadi saya sampaikan, kalau Tuhan begitu berperan melindungi saya dan saudara, termasuk semua yang kita punyai, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang senantiasa berjalan di dalam koridor Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari pusat perhatian Allah. Jangan sampai kita keluar dari perlindungan Tuhan. Dan itu marah bahaya sedang menanti kita. Ancaman sedang akan menanti saya dan saudara. Karena itu dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Dan peristiwa Ayub menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang kemudian menjelaskan buat kita semua tentang kata bahwa si jahat tidak dapat menjamahnya, dan itu terjadi bagi Ayub. Kita perhatikan begitu berikutnya dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ini bicara tentang permintaan Tuhan Yesus. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi tentu kita akan mengatakan begini. Tuhan tidak suka si jahat itu campur urusan kita. Tuhan tidak suka si jahat itu mengganggu kita. Dan karenanya sekali lagi saya ulangi bahwa Tuhan menjaga Ayub, bukan pribadinya saja, keluarga, termasuk semua yang dimilikinya. Kita juga akan dapat mengatakan dalam proses kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak suka, iblis itu suka ganggu kita. Kadang memang kita yang justru membuka celah, iblis ganggu saya dan saudara. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan berusaha atau Tuhan senantiasa menjaga kita. Sehingga dengan demikian penting bagi kita untuk sadar saja atau ingat saja bahwa kerinduan Tuhan agar supaya kita ini berjalan mengiring Tuhan. Dan perjalanan kita mengiring Tuhan adalah sebuah perjalanan yang tidak terganggu dengan situasi di kiri dan kanan kita. Kita terus berjalan sambil tetap ingat bahwa saya hendaklah tetap berada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Sekali lagi, supaya kita tetap berjalan di dalam pagar perlindungan Tuhan. Setiap saat kita menjalani kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang penuh resiko. Resiko-resiko itulah yang kemudian kadang kita tidak sadar ada intervensi kekuatan kuasa lain yang kemudian bisa dapat menghancurkan setiap pribadi kita. Karenanya peran tentang penjaga kita adalah peran yang luar biasa agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang pada akhirnya terbawa dengan situasi dunia, membuat kita keluar dari jalur perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan, resikonya besar. Jadi jangan pernah kita bermain-main keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Yang kedua, peran penjaga orang percaya. Yang kedua, menjaga untuk memberkati. Jadi Tuhan tidak hanya sebatas menjaga keluarga, Tuhan tidak hanya sebatas menjaga apa yang kita sebut dengan miliknya Ayub, termasuk milik saya dan saudara. Tapi Tuhan juga menjaga supaya memberkati kita. Katakan amin. Tuhan menjaga untuk memberkati kita. Perhatikan juga, di sana dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian B, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Sekali lagi, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi akhirnya berkat yang diperoleh oleh Ayub, berkat yang diterima oleh Ayub, benar ada campur tangan Ayub untuk bekerja. Karenanya Alkitab juga menjelaskan, jangan beri makan kepada mereka yang apa saudara? Yang malas.
Artinya Tuhan akan bekerja dan memberkati bagi orang yang bekerja. Tuhan memberkati Ayub ketika Ayub bekerja. Dan di saat Ayub bekerja, Tuhan memberkati Ayub. Tapi Ayub bukan menjadi pribadi yang lupa diri. Alkitab sudah mengatakan, tidak ada orang yang sekaya seperti Ayub di zamannya. Tapi firman Allah katakan, Ayub seorang yang saleh, seorang yang benar. Dia belajar untuk bagaimana mempersembahkan korban buat semua anak-anaknya. Dan tentu ini mengingatkan kepada saya dan saudara, Ayub tidak mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupannya. Seorang yang kaya tentu dia sibuk. Seorang yang kaya, karena Alkitab menjelaskan banyak rumahnya. Karena anak-anaknya semua punya rumah. Kalau orang miskin tidak mungkin. Banyak sekali harta yang lainnya. Dan tentu pemikirannya akan mengatakan, kalau dia tinggalkan satu hari, tinggalkan 1 jam, apa yang terjadi? Contoh binatang-binatang peliharaannya. Karena pada zaman itu lebih banyak terkait binatang peliharaannya. Bahkan mungkin kita mengatakan jangan sampai ada pencuri, jangan sampai ada perampok, jangan sampai. Tapi Ayub tidak menjadi orang yang akhirnya terganggu dengan situasi itu. Selalu Alkitab katakan seorang yang benar, seorang yang saleh di zamannya. Dan kesalehan dia membuat tangannya diberkati Tuhan. Takutnya dia kepada Tuhan membuat apa yang dia kerjakan diberkati Tuhan. Jadi ini juga pelajaran bahwa apa yang kita kerjakan tidak semata-mata karena kerja kita. Apa yang kita lakukan tidak semata-mata berhasil karena apa yang kita lakukan. Tetapi kita berhasil, kita diberkati itu karena campur tangan Tuhan. Kita sukses dalam usaha, kita sukses dalam karir, kita sukses dalam pekerjaan. Bukan semata-mata karena semua kepintaran kita. Semata-mata bukan karena kita rajin. Semata-mata bukan karena kita kuat. Semata-mata bukan karena kita ini lincah. Tapi sekali lagi, apa yang kita kerjakan tidak akan ada arti apa-apa kalau Tuhan tidak campur tangan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, itu diberkati oleh Tuhan. Karenanya, kita jangan menjadi pribadi yang kemudian lupa diri. Kita menjadi orang yang jangan sampai kemudian terpesona dengan semua kesuksesan kita. Saya ingatkan kembali buat kita masing-masing. Jangan kemudian kita menjadi pribadi yang asik dengan kesuksesan, lupa tentang Tuhan. Asik dengan segala berkat, lupa tentang Tuhan. Asik dengan segala yang kita miliki, lupa dengan Tuhan. Ingat baik-baik apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Itu karena Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Artinya Tuhan menghargai karya-karya kita. Dan karenanya Tuhan berkati. Kalau di luar Tuhan, tentu saya bisa dapat mengatakan begini. Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang punya kekayaan, tapi banyak orang yang tidak menikmati kekayaan itu. Mereka diikuti dengan ketakutan, mereka diikuti dengan kecemasan. Orang percaya yang takut pada Tuhan, sekalipun banyak kekayaannya, mereka menikmati, mereka tenang, tidak diikuti dengan kecemasan, diikuti dengan ketakutan. Kemanusiaan pasti ada, tapi kecemasan, ketakutan tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam perjalanan tanpa arah yang pasti. Orang percaya beda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya mungkin punya banyak kekayaan, tapi mereka tidak punya ketenangan di dalam Tuhan. Orang percaya punya kekayaan, dan kalau kemudian mereka takut kepada Tuhan pun juga mereka akan menjadi orang yang tidur dengan damai sejahtera. Mereka akan menjalani dengan sukacita. Berbeda dengan orang yang tidak percaya, diikuti dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan macam-macam. Karena sekali lagi mereka berasa bahwa
Mereka sudah kerja banyak, mereka sudah kerja keras. Dan kalau Tuhan ambil semua yang mereka kerjakan, bagaimana dengan hidup mereka? Ayub beda prinsipnya. Orang percaya beda prinsipnya. Kita lahir dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Artinya apa? Apa yang kita punyai sementara adanya. Sekali lagi, apa yang kita punyai itu sementara adanya. Waktu kita kerja dan Tuhan memberkati kita, semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan, semua itu kita miliki. Tapi kesadaran yang kita bangun, saya miliki itu sementara adanya. Saya miliki itu sifatnya bukan kekal, sementara adanya. Karenanya ketika apa yang dimiliki oleh Ayub, Tuhan ambil, Tuhan izinkan diambil. Ayub katakan, saya datang ke dunia ini dengan telanjang, kembali pun dengan telanjang. Artinya Ayub tidak menjadi stres. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan karena kekayaannya itu hilang. Tapi Ayub, dia tenang di hadapan Tuhan. Nah, perlindungan Tuhan tidak hanya sebatas menjaga Ayub, keluarga, kekayaannya. Tapi Ayub, saya dan saudara, dijaga, dilindungi Tuhan supaya kita diberkati. Kenapa? Karena iblis berusaha mencuri apa yang kita punyai, mencuri apa yang kita miliki. Karena iblis tidak suka ada kesuksesan di sana. Karenanya dalam contoh saya, kalau dalam dunia bisnis, ada banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk bagaimana mengalahkan saingannya. Bahkan di dalam dunia sekuler, dalam dunia karir pun sama. Ada menghalalkan segala cara bagaimana agar supaya apa? Saingannya itu bisa takluk, saingannya itu bisa gagal. Tuhan menjaga kita supaya apa yang menjadi berkat kita tidak dicuri oleh orang lain. Apa yang menjadi berkat kita tidak diambil oleh orang lain. Apa yang telah Tuhan khususkan itu menjadi bagian buat saya dan saudara. Dan karenanya orang cenderung akan mengatakan begini, ya, dia punya garis tangan demikian. Anak Tuhan tidak ditentukan garis tangan. Amin. Jangan sampai ada di antara saudara yang mengatakan, ya, dia punya garis tangan demikian. Tidak. Anda Tuhan tidak ada kata garis tangan. Kalau bicara garis tangan, kalau tangannya sudah cacat, garis tangannya sudah hilang. Dan kalau garis tangannya sudah hilang, berarti bagaimana? Hidupnya melayang-layang, saudara. Orang percaya tidak ditentukan garis tangan. Orang percaya ditentukan karena karya dia dan karena kerja Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bukan ditentukan garis tangan. Amin. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kemudian dialami oleh Ayub, di mana menjaganya Ayub, di mana Tuhan menjaga Ayub, membuat Ayub menjadi orang yang sukses dalam usahanya. Dan karena itu, ini juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara bahwa semua yang kita kerjakan harus bisa kita kerjakan di dalam roh takut akan Tuhan. Jangan kita andalkan kemampuan kita, karena pada waktunya akan gagal. Jangan andalkan pengalamanmu, karena pada waktunya engkau akan gagal. Jangan andalkan orang lain, pada waktunya engkau justru akan mengalami malapetaka. Tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat hari-hari yang penuh dengan keberkatan itu. Karena apa? Karena di saat engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak hanya sedang menjaga saudara, tapi Tuhan juga akan memberkati saudara. Kita perhatikan di ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-12. Menarik, ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan kepada iblis. Nah, sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan, ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Perhatikan yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Peran penjagaan Tuhan yang ketiga adalah bahwa
Dia tidak akan mengizinkan apa yang menjadi batasan yang Tuhan telah lakukan bagi iblis masuk menerobosnya. Kata lain, penjaga kita, penjaga yang penuh dengan otoritas. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, penjaga kita adalah penjaga yang penuh otoritas. Ayat yang ke-12 menjelaskan buat saya dan saudara bahwa Tuhan membatasi iblis untuk tidak boleh masuk ke area-area yang dibatas oleh Tuhan. Tuhan membatasi pergerakan iblis untuk berusaha menghancurkan Ayub. Kita tahu iblis pasti akan mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-9, apakah dengan tidak punya apa-apa masihkah Ayub takut akan Allah? Tentu saya percaya iblis tidak punya maksud di situ saja. Tapi iblis punya maksud menghancurkan Ayub, menghancurkan keluarganya dengan satu tujuan, supaya Ayub ini berbalik memusuhi Allah. Saya percaya bukan soal Ayub menderita, bukan soal Ayub akan menjadi miskin, bukan soalnya di situ. Tapi soalnya apakah Ayub akan berbalik memusuhi Allah. Dan itu menjadi concern iblis, saya percaya. Karena iblis tidak tergoda banyak tentang kekayaannya macam-macam. Tapi iblis tergoda kalau setiap orang itu takut dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kelompoknya akan menjadi kecil. Iblis berusaha sebanyak mungkin akan orang banyak bergabung dengan kelompoknya. Iblis berusaha agar supaya sebanyak mungkin orang-orang saleh, orang-orang percaya tinggalkan kepercayaannya dan mereka berbalik mengikuti iblis. Dan strategi yang dibangun oleh iblis adalah menghancurkan seluruh kekayaannya, apa yang dimilikinya ludes habis, tapi dengan maksud agar supaya Ayub berbalik marah dengan Tuhan. Ayub balik dan musuhi Tuhan. Itu tujuan yang saya percaya ada di iblis. Tapi menarik untuk kita kemudian perhatikan juga peran yang penuh dengan otoritas penjaga kita membatasi, mengatakan bahwa segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan, artinya Ayub dengan kekayaannya, Ayub dengan segala kesuksesannya, Alkitab katakan ada dalam kuasamu. Hanya ini yang kemudian saya ingin katakan bahwa peran penjaga yang penuh otoritas. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya apa? Ayub akan tetap sehat, tapi kekayaannya Tuhan izinkan untuk bisa hilang. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan tidak izinkan, kekayaan Ayub tentu tidak akan hilang. Tapi Tuhan izinkan kekayaan Ayub bisa ada dalam keadaan yang saya bisa katakan keadaan yang parah memang. Karena apa yang dipunyainya semua hilang. Apa yang dulu menjadi kesuksesannya semua lenyap. Tapi dalam seizin Tuhan membatasi di tahapan pertama ini adalah bahwa Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk mengganggu kondisi tubuh dari Ayub. Dan peran penjaga kita ini adalah peran yang penuh otoritas. Kalau kita kemudian di dalam bagian yang pertama, Tuhan menjaga Ayub, Tuhan menjaga rumah, Tuhan menjaga kekayaannya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-12, kita temukan di sana Tuhan izinkan semua yang dimiliki oleh Ayub silakan ada dalam kuasa iblis. Artinya
silakan. Apa yang dipunyai oleh Ayub silakan diambil. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan tahu kekuatan, Tuhan tahu kemampuan Ayub menghadapi keadaan yang parah demikian. Saya juga ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu diri saya, Tuhan tahu pribadimu. Kalau kemudian ada sesuatu yang Tuhan izinkan karena Tuhan tahu kemampuanmu. Jangan sampai kemudian kita berpikir Tuhan tidak adil. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu dibanding pribadimu. Tuhan tahu pribadi seorang yang Ayub. Karenanya Tuhan izinkan apa yang dipunyai oleh Ayub, silakan. Bisa habis silakan. Tapi kemudian diketahui apa yang Tuhan ketahui tentang Ayub yang tidak diketahui oleh iblis. Iblis tidak maha tahu. Iblis hanya tahu apa yang dia bisa tahu. Tapi Tuhan tahu segala hal. Apa yang ada dalam diri Ayub, rupanya iblis tidak tahu semua hal. Hanya Tuhan yang tahu. Karenanya saya mengatakan begini bahwa Tuhan dapat tahu segala hal yang tidak diketahui oleh iblis. Karena iblis bukan maha tahu. Amin. Dan pada proses kejadian ini, Tuhan tahu harta yang dimiliki oleh Ayub boleh hilang. Dan itu dalam izin Tuhan. Bukan oleh karena permainan iblis dan membuat semua kekayaan Ayub hilang. Tidak. Tapi itu dalam seizin Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-12. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasa. Selanjutnya kalimat ini bicara tentang tubuh Ayub. Hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi Ayub aman dalam posisi ini. Sekalipun harta dan kekayaannya dalam seizin Tuhan. Perhatikan, seizin Tuhan. Semua kekayaannya bisa hilang. Bukan berarti Tuhan tidak menolong. Bukan berarti Tuhan tidak kuasa menjaganya. Tidak. Tapi segala sesuatu yang dalam seizin Tuhan. Sekali lagi, dalam seizin Tuhan. Karena Tuhan tahu di balik apa yang Tuhan izinkan, ada sesuatu yang besar sedang menanti saya dan saudara. Karenanya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup. Kalau dalam peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan izinkan apa yang dipunyai Ayub diambil. Tapi dalam batasan tertentu di mana Tuhan mengatakan tidak untuk bagian ini. Maka iblis tidak akan mampu terobos pagar itu. Iblis tidak akan mampu terobos perlindungan itu. Karena ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa keberhasilan Ayub karena perlindungan Tuhan. Semua kesuksesannya karena Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, kalimat yang mengatakan hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, yang menjelaskan bahwa ada batasan-batasan di mana Tuhan mengatakan ini tidak, ini silakan. Dan kata silakan saya bisa terjemahkan karena Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara. Kata silakan karena Tuhan tahu kemampuan saya dan saudara. Dan karena Tuhan tahu kemampuan saya dan saudara, hari ini saya ingin mengatakan, mari pelayan boleh menaik. Saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah mengecilkan Tuhan dengan satu peristiwa yang engkau alami. Karena engkau mungkin akan mengatakan, wah beta sanggup ini. Tapi saya ingin katakan, Tuhan izinkan karena Tuhan tahu engkau sanggup. Kalau engkau mengatakan bahwa beta sing mampu lagi, saya ingin mengatakan, engkau mungkin merasa tidak mampu, tapi Tuhan tahu engkau mampu. Engkau mungkin akan dapat mengatakan, tapi bagaimana cara? Saya ingin katakan, engkau tidak tahu bagaimana cara, tapi Tuhan tahu cara bagaimana engkau keluar dari masalahmu. Jadi jangan pernah kemudian kita mengatakan, bagaimana Tuhan? Jangan engkau bertanya bagaimana Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 cara bagaimana menolong saya dan saudara. Nah, menarik kemudian kita coba untuk renungkan. Dan kemudian dalam perenungan ini kita temukan banyak hal memang. Tapi hendaklah saudaraku renungkan ini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia mengawasi. Dia menjaga.
Karenanya saya ulangi, pada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini, Tuhan mengatakan ini tidak boleh diganggu gugat. Ini area yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan apapun. Bagian ini silakan. Dan kata silakan, karena Tuhan deteksi, dia mampu, dia sanggup, dia mampu lakukannya. Tuhan mendeteksi pribadi ini pribadi yang tangguh ketika dihadapi situasi ini. Dia pasti akan berdiri sebagaimana sebelumnya. Hingga pada akhirnya kita akan temukan mengatakan bahwa Tuhan selalu menjaga saya dan saudara dengan batasan-batasannya. Waktu Tuhan mengatakan ini batasannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke batasan itu. Kalau demikian, maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan begini. Hidup kita ini sepenuhnya bergantung buat Tuhan. Amin. Hidup ini sepenuhnya bergantung buat Tuhan. Kalau hidup ini harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bagaimana jadinya dengan ketika saudara ini? Bagaimana dengan saya atau saudara? Kita lepas dari hidup yang bergantung kepada Tuhan. Ada catatan yang kemudian banyak hal di sana. Pertama, engkau tidak akan menjadi tenang menjalani hidup ini. Engkau mungkin terlihat tertawa ketika orang lain ketemu dengan saudara. Engkau mungkin senyum. Engkau kelihatan sukses. Tapi saya pastikan engkau tidak tenang. Apa yang membuat engkau tidak tenang? Karena ketika kita jauh dari Tuhan, intimidasi iblis selalu datang buat saya dan saudara. Intimidasi iblis yang membuat kita tidak menjadi tenang. Kenapa iblis selalu mengintimidasi? Karena iblis suka mengintimidasi agar supaya kita menjadi orang-orang yang jangan lari kepada Tuhan, tapi kita lari kepada manusia dan kemudian bergantung kepada kekuatan yang bukan kepada Tuhan. Jadi semakin hari semakin kita tenang, iblis berusaha untuk kemudian membawa kita, mendesak kita, agar supaya kita masuk kepada kelompoknya. Dan kelompok di luar Tuhan, kelompok yang hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, bahkan yang menarik bisa muncul di sana rasa marah kepada Tuhan. Juga bisa dapat kita katakan bisa begitu benci kepada Tuhan, akhirnya berdampak kepada semua orang. Juga kita bisa ikut di sana menjadi benci dengan semua orang. Iblis suka dengan cara-cara itu. Bagi orang yang selalu bergantung kepada penjagaan Tuhan, ingat baik-baik, jangan pernah keluar dari penjagaan Tuhan. Karena ketika engkau keluar dari penjagaan Tuhan, engkau sedang siap masuk ke dalam malapetaka demi malapetaka. Engkau mungkin akan mengatakan, tetapi saya sekarang masih baik-baik. Orang di luar sana mungkin akan mengatakan, tetapi saya enjoy saja. Tapi saya ingin katakan bahwa waktunya hampir tiba bagi mereka yang hidup di luar Tuhan. Waktunya hampir tiba bagi mereka yang tinggal di luar pagar perlindungan Tuhan. Karenanya tidak ada alasan bagi mereka selain mereka cepat bergerak masuk ke dalam pagar perlindungan Tuhan dengan memohon anugerah Tuhan, supaya kasih karunia Allah nyata buat pribadinya. Hari ini saya mengingatkan agar supaya setiap kita jangan pernah kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Karena ketika kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan, mara bahaya sedang menanti saya dan saudara. Jadi setiap saat dalam hidup ini, mari kita bergantung buat Tuhan. Setiap waktu dalam hidup ini, mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Kekuatan dirinya. Orang yang bergantung pada Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kata berkat senantiasa melekat dengan orang yang takut kepada Tuhan. Takut Tuhan berarti kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan,
Takut Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kata takut berarti kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga harkat. Apa yang saya sampaikan dalam fellowship, saya katakan harkat dan martabat. Pertama, kerajaan Allah, pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, banyak orang di seputar saudara dan saya yang mengasihi kita semua. Kadang-kala kita justru menginjak-injak karya penebusan Tuhan, dan artinya kita tidak menjaga warna kerajaan Allah di dunia kita, dunia di mana kita hidup. Orang kadang bisa dapat mengatakan, kenapa ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan sama saja? Karena orang-orang percaya tidak belajar menjaga agar hidupnya bisa sama hari ini, hidupnya sama di dalam ruangan ini, hidupnya sama di luar sana. Ingat, di sini semua kita benar-benar memuji Tuhan. Di luar sana siapa yang tahu? Di sini kita mungkin angkat tangan menyembah Tuhan. Di luar tidak ada orang yang tahu, dan yang tahu hanya Tuhan. Saya rindu di sini kita menyembah Tuhan. Di luar sana kita juga ikut menyembah Tuhan. Di sini kita menyebut ya Aba ya Bapa. Di luar sana hidup kita juga sama. Sekalipun mungkin kita tidak berkata-kata, tapi kiranya hidup kita orang lain mengamati dan mengatakan, orang ini hidupnya benar melekat kepada Tuhan. Saya rindukan itu terjadi dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan ini tidak terjadi secara spontan. Butuh penyerahan, dan orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan agar supaya dia tetap ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati saya dan saudara dalam pergumulan kita sepanjang minggu dan sepanjang bulan-bulan ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita semua tetap ada di dalam pagar perlindungan Tuhan, karena Tuhan kita penjaga yang baik, penjaga yang hebat, penjaga yang penuh otoritas, penjaga yang memberkati, penjaga yang melindungi saya dan saudara. Tuhan